Sekecil apapun yang kau miliki saat ini, bersyukurlah karena Tuhan tahu dan Dia adil dalam memberikan berkat-Nya pada hamba-Nya. Selamat pagi keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini sebelum kita melangkahkan kaki di luar sana, biar kiranya kita dibekali oleh kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Pagi hari ini kami bersyukur sebab Engkau Bapa yang baik bagi kami. Kalau pada pagi hari ini kami boleh bangun dan kami boleh mendapati diri kami dalam keadaan baik-baik saja. Semua ini karena kasih dan kemurahan Tuhan dan pertolongan Tuhan semata-mata. Kami rindu untuk dibekali oleh kebenaran firman Tuhan sebelum kami melangkahkan kaki di luar sana, sehingga kami boleh menjadi contoh teladan dalam setiap tindakan kami. Terima kasih Bapa, Roh Kudus, tuntun kami di dalam pembacaan firman-Mu pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Tema firman Tuhan kita pada pagi hari ini ialah pencobaan biasa tapi berat. Saudara yang dikasihi Tuhan, mustahil kalau kita berkata bahwa setiap pencobaan-pencobaan yang kita alami di dalam hidup kita itu adalah hal yang gampang dan mudah. Oleh karena itu, pada pagi hari ini saya mencoba untuk memberikan judul pencobaan biasa tetapi berat. Seorang pendaki harus mempunyai semangat juang supaya dia layak disebut dengan pendaki. Tentunya dia juga harus mempunyai alat-alat perlengkapan. Alat-alat itulah yang akan membantu dia ketika dia mengalami masalah kesulitan di jalan yang dia lalui. Tidak jarang dia berhadapan dengan binatang-binatang buas yang bisa melukainya saat dia melakukan pendakian itu. Tetapi itu bukanlah masalah terbesarnya, karena dia sudah tahu akan terjadi seperti itu resikonya yang akan dihadapi. Yang menjadi masalah terbesar bagi pendaki itu adalah jika dia tidak sampai di puncak. Betapa senang dan sukacita ketika seorang pendaki menapakkan kakinya di puncak gunung. Semua kesulitan dan hambatan yang dihadapinya tidaklah diingatnya kembali, karena ada sukacita yang besar. Perjalanan hidup kita juga tidak seluruhnya berupa jalan yang mulus, yang mudah untuk dilewati. Selalu ada bagian-bagian terberat yang harus dilewati. Belajar dari proses seorang pendaki yang harus punya semangat juang untuk dia naik ke puncak gunung, tantangan yang dia hadapi, dan dia harus berhasil naik sampai ke puncak gunung. Kita juga menyadari bahwa berbagai hambatan dan tekanan yang ada di dalam kehidupan kita yang kita hadapi tidak seharusnya membuat diri kita patah semangat, membuat kita menyerah. Di dalam kitab Yakobus menggambarkan hambatan dan tekanan itu sebagai pencobaan yang tetap harus dilewati dengan keyakinan. Keberanian untuk melewati bagian terberat di dalam hidup kita
sesungguhnya melatih mental kita menjadi semakin kuat dan tangguh. Ketika kita berhasil melewati bagian terberat itu, maka langkah selanjutnya akan terasa lebih ringan, lebih mudah. Disitulah kita berhasil mencapai tujuan dan menikmati kesuksesan, seperti seorang pendaki yang dia menikmati puncak gunung. Ada sukacita yang besar. Itulah perjalanan kekristenan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita satu di dalam doa. Renungan yang singkat ini biar kiranya boleh memberkati kami semua yang mendengarkan, dan biar kiranya kami boleh melihat dan belajar dari seorang pendaki yang tidak pernah menyerah. Dia harus sampai ke puncak gunung. Dan begitu juga dengan kami yang mengikut Tuhan saat ini. Kami tetap berjuang, kami tidak patah semangat di dalam mengikut Yesus. Kami menghadapi begitu banyak masalah dalam hidup kami. Kami tetap berjuang terus untuk kami mempertahankan iman percaya kami tetap kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa untuk pagi hari yang indah ini. Kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terpuji namamu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai ketemu kembali besok pagi, masih dengan program yang sama, yaitu membaca firman Tuhan adalah gaya hidup orang yang percaya. Tetap semangat, maju terus, pantang mundur. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti, hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apa
sukacitaku.